Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil laporan praktikum dari kelompok kami. Next. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan identitas dari tim saya. Yang pertama yaitu Cecilia Marisa yang berperan sebagai network designer. Yang kedua yaitu Muhammad Irfan Hafiz yang berperan sebagai surveyor. Yang ketiga yaitu Nurfala Abdul Razak yang berperan sebagai network analyst. Yang keempat yaitu Nurul Suci Sawaliyah yang berperan sebagai tester. Dan yang kelima yaitu saya Rian Billy Fatsena berperan sebagai project manager. Next. Baiklah, pertama-tama adalah gambaran umum lokasi survei. Jadi kelompok kita mengambil lokasi survei di tempat PKBM di Jati Kudus. PKBM Jati Kudus adalah lembaga edukasi non formal yang terletak di Pasuruan Kidul, RT 5, RW 1, Kecamatan Jati Kudus. PKBM Jati Kudus telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pada bulan Oktober 2018. PKBM Jati Kudus diklaim menjadi pelopor pendidikan non formal secara daring di Kota Kudus. Hingga saat ini, PKBM Jati Kudus telah memperoleh reputasi yang baik di masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Instansi ini memberikan pelayanan pembelajaran paket A, paket B, dan paket C. Pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang bernama Setara Daring. Setara Daring adalah sebuah learning management system yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan. Next. Selain memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan, PKBM ini juga memberikan pelayanan terkait dengan hard skill yang dibutuhkan saat bekerja nanti. Instansi tersebut pernah memberikan pelayanan kursus mobil kepada para pelajarnya. Mereka juga pernah memberikan pelayanan kursus menjahit pada para pelajarnya. Tidak hanya itu, PKBM Jati Kudus juga fokus dalam memberikan fasilitas pembelajaran bagi para pelajarnya. Fasilitas yang disediakan oleh instansi ini tidak kalah bagus dengan sekolah-sekolah formal yang ada di Kudus. Walaupun PKBM Jati Kudus telah membantu masyarakat dalam memajukan pendidikan non-formal di Kudus dan juga telah memfokuskan untuk memberi layanan dan fasilitas yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah formal di Kudus, instansi tersebut tampaknya tidak mengetahui tentang keamanan jaringan dari instansi tersebut. Berikut adalah denah lokasi PKBM Jati Kudus. Untuk selanjutnya yaitu denah lokasi PKBM Jati Kudus. Berikut adalah letak lokasinya berdasarkan pada Google Maps. Instansi PKBM Jati Kudus tersebut berlokasi di Desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu denah ruang pada instansi PKBM Jati Kudus, yaitu seperti gambar di tersebut. Terdapat halaman depan, ruang utama, ruang 1, ruang 2, ruang 3, perpustakaan, dan kamar mandi. Untuk peralatan survei yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah peralatan survei yang saya gunakan dalam mensurvei instansi tersebut. Yang pertama ada laptop, berfungsi untuk mengetahui WiFi yang tersedia dan mengecek apakah WiFi bisa dikoneksikan atau tidak. Yang kedua, saya menggunakan HP yang saya gunakan untuk mengetahui WiFi yang tersedia, mengecek apakah WiFi bisa dikoneksikan atau tidak. Fungsi lain dari HP tersebut adalah untuk sebagai platform dari aplikasi WiFi Analyzer. WiFi Analyzer sendiri adalah aplikasi yang hampir sama dengan standar. Aplikasi tersebut dapat mengetahui rincian tentang akses point yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, peralatan terakhir yang saya gunakan adalah WiFi Analyzer.
Ini saya gunakan untuk mengetahui detail informasi dari WiFi yang saya temukan. Dari observasi yang dilakukan, terdapat dua WiFi yang terbroadcast, yaitu pertama PKBM Sejati Kudus, kedua PKBM Sejati Kudus 2. Next. Kemudian titik akses point yang ditemukan itu ada akses point 1, SSID-nya PKBM Sejati Kudus. Merek akses point-nya itu Fiber Home. Untuk denanya seperti ini. Lokasinya itu berada pada ruang utama PKBM Sejati Kudus. Akses point 2, SSID-nya PKBM Sejati Kudus 2. Merek akses point-nya itu TP-Link. Untuk denanya seperti ini. Dan lokasinya berada pada ruang perpustakaan PKBM Sejati Kudus. Next. Detail mengenai akses point yang telah ditemukan. Pada SSID PKBM Sejati Kudus menggunakan channel 6, power output-nya minus 40 dBm dengan menerapkan mekanisme enkripsi WPA2 PSK CCMP. Untuk status akses point itu dapat dikoneksikan. Pada SSID PKBM Sejati Kudus 2 menggunakan channel 6, power output-nya minus 72 dBm menerapkan mekanisme enkripsi WPA PSK TKIP CCMP. Untuk status akses point itu juga dapat dikoneksikan. Pada SSID 10 menggunakan channel 6, power output-nya minus 40 dBm menerapkan mekanisme enkripsi ESS. Untuk status akses point-nya tidak bisa dikoneksikan. Pada SSID EVA_952018_ menggunakan channel 6, power output-nya minus 41 dBm dengan menerapkan mekanisme enkripsi ESS. Untuk status akses point-nya tidak bisa dikoneksikan. Nah, kenapa pada SSID 10 dengan SSID EVA_952018_ itu statusnya tidak dapat dikoneksikan? Karena pada SSID 10 dengan SSID EVA_952018_ itu menggunakan enkripsi ESS, sehingga saat ada device atau perangkat yang tersambung dengan SSID tersebut dan ingin mengakses internet, maka perangkat tersebut tidak bisa terhubung karena enkripsi SSS untuk menambahkan suatu layanan pada akses point. Pada settingnya itu ada pengaturan buat membatasi hanya beberapa perangkat saja yang bisa terhubung. Next. Untuk selanjutnya yaitu topologi infrastruktur Wi-Fi. Topologi infrastruktur Wi-Fi pada instansi PKBM Sejati Kudus menggunakan topologi infrastruktur repeater dan point to multipoint. Repeater digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi dari ruang utama, sedangkan point to multipoint merupakan topologi pada setiap akses point di mana satu akses point dapat menghubungkan banyak perangkat. Dengan menggunakan WiFi Analyzer didapatkan 5 SSID, tapi yang dituliskan itu hanya 4 saja. SSID Infinix Smart 5 itu dituliskan karena tidak termasuk wilayah instansi. Pada SSID PKBM Sejati Kudus menerapkan mekanisme enkripsi WPA2 PSK CCMP. Pada SSID Sejati Kudus 2 menerapkan mekanisme enkripsi WPA PSK TKIP CCMP. Pada SSID 10 menerapkan mekanisme enkripsi ESS. Begitu juga pada SSID FH_952018_ SSID 2 menerapkan mekanisme enkripsi ESS. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk penjelasan enkripsi pengamanan yang pertama, yaitu ada WPA2 atau
atau protokol Wi-Fi Protected Access 2 adalah penerus untuk menggantikan WPA. Salah satu perubahan paling signifikan antara WPA dan WPA 2 adalah penggunaan algoritma AES dan CCMP sebagai pengganti TKIP. WPA 2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi Alliance. Saat ini terdapat dua versi WPA 2, yaitu personal dan enterprise. Keduanya sama-sama menggunakan metode enkripsi yang kuat untuk dapat mengamankan data yang dikirim secara nirkabel. Namun, terdapat ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan utama WPA 2 personal dan enterprise ada pada tahap autentikasinya. Selain itu, untuk penggunaannya sendiri, WPA 2 personal digunakan pada area rumahan dan bisnis kecil, sedangkan WPA 2 enterprise digunakan pada perusahaan besar. Baik, untuk PSK sendiri yaitu Pre-Share Key adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Nah, dengan demikian akses point dapat dijalankan tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Nah, cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Nah, pada akses point pemberian shared key secara manual dapat mengetahui algoritma. Nah, setelah mendapatkan shared key, maka klien yang akan bergabung dengan akses point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh akses point. Kemudian akan dijelaskan rekan saya. CCMP adalah protokol enkripsi standar untuk digunakan dengan standar WPA 2 dan jauh lebih aman daripada protokol WEP dan TKIP dari WPA. Protokol enkripsi CCMP didasarkan pada algoritma enkripsi AES menggunakan mode CCM. Mode CCM menggabungkan privasi mode CTR dan autentikasi CBC/MAC. CCM adalah mode generik yang dapat digunakan dengan algoritma enkripsi berorientasi blok apapun. CCMP harus menggunakan algoritma AES dengan kunci 128 bit dan ukuran blok 128 bit. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. ESS. ES adalah kepanjangan dari Extended Service Set. Adalah jaringan nirkabel dibuat oleh beberapa titik akses yang tampak bagi pengguna sebagai jaringan tunggal. Pada SSID PKBM Sejati Kudus itu hanya tampak satu SSID yang terbroadcast, tapi sejatinya di dalam situ ada layanan TV kabel dan juga layanan telepon kabel. Jadi ES digunakan sebagai penambah layanan pada suatu Wi-Fi access point yang terbroadcast. Selanjutnya ada TKIP CCMP. Mekanisme enkripsi TKIP CCMP berarti dalam Wi-Fi tersebut menerapkan dua protokol enkripsi, yaitu TKIP dan CCMP, di mana TKIP sendiri merupakan sebuah protokol enkripsi yang dibuat untuk menggantikan enkripsi WEP yang banyak digunakan pada perangkat lama. Sedangkan CCMP sendiri merupakan protokol enkripsi pada WEP 2 yang jauh lebih aman dan baru dibandingkan dengan TKIP. Dengan menggunakan enkripsi TKIP plus CCMP, apabila perangkat yang kita gunakan sudah lama dan tidak mendukung enkripsi CCMP yang baru, maka akan digantikan dengan enkripsi TKIP. Next. Benefit yang didapatkan dari penerapan infrastruktur yang ada pada PKBM Sejati Kudus diantaranya dapat menjangkau semua area di instansi tersebut. Lalu penggunaan wireless repeater yang membuat praktis dalam melakukan pemindahan akses point
dan melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut. Lalu adanya sistem guys management yang terintegrasi. Terakhir adalah jangkauan sinyalnya dapat tersebar merata ke seluruh ruangan. Kelemahan pada infrastruktur yang ada pada PKBM Sejati Kudus. Pada infrastruktur tersebut, karena menggunakan wireless sebagai media penghubung kedua akses point, maka kualitas jaringan yang diterima pada akses point klien yang ada pada ruangan library tidak akan maksimal, dan apabila terjadi cuaca yang buruk atau adanya interferensi jaringan dari luar, maka kualitas jaringannya akan menurun. Lalu tidak adanya teknisi yang bisa menangani jika terdapat kerusakan atau masalah teknis pada jaringan. Kemudian pada sekitar akses point PKBM Sejati Kudus 2 terdapat perangkat elektronik yang dapat menyebabkan kecepatannya menjadi lambat atau tidak maksimal karena terjadi interferensi jaringan. Adanya penghalang berupa tembok-tembok juga akan menyebabkan kualitas sinyal dan juga proses transmisi data pada sebuah jaringan wireless akan memburuk. Kemudian jangkauan menjadi kurang optimal ketika digunakan pada ruangan yang memiliki banyak tembok. Konsep ideal yang kelompok kami usulkan diantaranya yang pertama menggunakan kabelan agar jaringan lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan perubahan cuaca dan interferensi jaringan yang tinggi. Kemudian merekrut seorang teknisi supaya apabila terdapat kerusakan atau masalah pada jaringan bisa langsung segera ditangani dengan cepat. Yang ketiga, menambahkan satu buah akses point pada ruang 2 untuk memperkuat sinyal WiFi sehingga penghalang tembok tidak lagi menjadi masalah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan deskripsi tugas dan peran masing-masing anggota tim dari kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu network designer yang diperankan oleh Sisil. Nah, di sini tugasnya adalah untuk membangun infrastruktur jaringan yang efektif dan merancang suatu jaringan komputer. Nah, yang kedua yaitu surveyor yang diperankan oleh Muhammad Irfan Hafiz. Nah, di sini tugasnya yaitu mencari instansi dan melakukan survei jaringan akses point yang ada di instansi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu network analyst. Nah, di sini yang diperankan oleh Nurfala Abdul Razak. Nah, tugasnya yaitu untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang ada pada jaringan. Kemudian yang keempat yaitu tester. Tester sendiri diperankan oleh Nurul Lucu Soroliah. Nah, di sini tugasnya untuk mengetahui detail informasi dari WiFi yang ditemukan seperti WiFi yang terbroadcast, channel yang digunakan, dan mekanisme enkripsi yang diterapkan dengan menggunakan WiFi analyzer. Kemudian dari informasi tersebut dapat diketahui apakah akses point tersebut dapat dikoneksikan atau tidak dapat dikoneksikan. Kemudian yang kelima yaitu project manager yang diperankan oleh saya sendiri, yaitu tugasnya membuat perencanaan observasi, mengontrol kerja anggota tim. Untuk kesimpulannya, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan di Pusat Kegiatan Belajar Mahasiswa Sejati Kudus, dapat disimpulkan bahwa penerapan topologi jaringan internet di instansi tersebut terbilang cukup bagus. Akses point yang digunakan adalah akses point wireless yang dapat dipindahkan di mana saja. Akan tetapi, jika ada sesuatu yang mengganggu seperti cuaca buruk atau frekuensi yang lebih kuat, maka akses point tersebut rawan untuk terganggu konektivitasnya. Kekurangan yang paling krusial menurut kelompok kami adalah tidak adanya teknisi jaringan di instansi tersebut, sehingga mengakibatkan jaringan di instansi tersebut rawan terserang dan mendapatkan penanganan yang lambat jika terjadi masalah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.